Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Yang ketiga, izin perkenalkan, nama saya Sabrina Ayunani Luhtitasari, kader tingkat 6 dari Madrasah Aliyah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat ini saya akan menyampaikan kultum atau pelajaran sedikit tentang apa itu qada puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan suci di mana umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa selama 30 hari berturut-turut. Untuk itu, umat Muslim diwajibkan untuk menjaga dari menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan juga menahan hawa nafsunya. Namun, ada beberapa orang yang memiliki uzur tidak bisa mengikuti full selama 30 hari puasa Ramadan. Yang pertama, yaitu orang yang sedang sakit. Ia tidak mampu untuk menjalankan kewajiban berpuasa karena harus diselingi minum obat. Yang kedua, orang yang sedang menyusui atau wanita yang sedang menyusui. Yang ketiga, wanita atau perempuan yang sedang haid atau nifas. Yang keempat adalah orang yang dalam perjalanan atau bisa disebut musafir. 4 golongan ini adalah orang yang terkena uzur yang tidak bisa mengikuti puasa bulan Ramadan selama full 30 hari. Nah, oleh karena itu, apakah mereka diwajibkan untuk menggantinya di bulan lain atau di hari lain? Jawabannya benar sekali. Orang-orang tersebut diwajibkan untuk mengganti puasanya di hari lain atau di bulan lain, atau disebut dengan qada. Qada adalah membayar hutang puasa yang seharusnya dijalankan di bulan Ramadan tetapi tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu bisa dijalankan di bulan selanjutnya ataupun di hari-hari setelah Ramadan. Sebagai umat Muslim, kita sepatutnya tahu betul apa itu ketentuan-ketentuan dari qada puasa Ramadan. Ketentuan yang pertama adalah qada atau mengganti puasa dengan menyegerakan tanpa ditunda-tunda. Hal ini sebagaimana terfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka itulah orang-orang yang menyegerakan kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang segera memperolehnya. Setelah itu, ketentuan qada yang kedua adalah melaksanakan niat sebelum mengqada puasa tersebut. Jadi hal ini sama dengan niat puasa Ramadan, yaitu kita harus melakukan niatnya, melaksanakan niatnya malam sebelum melaksanakan puasa qada tersebut. Ketentuan yang ketiga adalah qada bisa dilaksanakan secara terpisah, tidak harus berturut-turut. Misalnya, saya mempunyai hutang puasa tahun ini adalah 6 hari. Selama 6 hari itu, saya tidak harus berturut-turut untuk menjalankan qada saya. Tetapi saya bisa memilih sesuai kemampuan saya, sesuai kondisi saya, apakah saya mampu untuk melaksanakan qada tersebut. Misalnya, seminggu ini saya melakukan qada selama 3 hari. Maka minggu selanjutnya saya melakukan qada selama 2 hari. Dan minggu selanjutnya saya melakukan qada selama 2 hari. Dan itu sudah terpenuhi untuk ketentuan yang ketiga. Nah, untuk ketentuan yang terakhir adalah qada puasa tidak boleh dibatalkan, kecuali ada uzur yang menghalanginya seperti halnya di bulan Ramadan. Uzur tadi ada 4, yaitu wanita yang menyusui, perempuan yang sedang haid atau nifas, orang yang sedang sakit sehingga dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, dan yang terakhir adalah orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan, atau sering disebut musafir. Tadi adalah ketentuan-ketentuan qada yang harusnya kita ketahui sebagai umat Muslim. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang masih menyalahartikan arti qada tersebut. Ada beberapa permasalahan yang sering kita ketemui. Yang pertama adalah
orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur. Maksudnya, dia meninggalkan puasa Ramadan itu secara sengaja, tanpa ada udzur yang melatar belakanginya. Lalu, apakah hukumnya sama? Dia harus membayar denda atau melunasi hutang dengan membayar puasa? Jawabannya adalah tidak. Karena hukum dasarnya dia adalah dosa. Dia meninggalkan kewajibannya untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan, jika seseorang telah melakukan hal seperti itu, meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja, maka diwajibkan dia untuk bertaubat nasuha, dengan diselingi dengan amalan-amalan soleh lainnya, seperti puasa sunnah, kemudian zakat, dan membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin dengan cara begitu, dia akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permasalahan selanjutnya adalah sering kita temui teman-teman kita sendiri, bahkan saudara-saudari kita sendiri, yang telah menunda-nunda mengqadha puasanya sampai akhirnya bertabrakan dengan Ramadan tahun berikutnya. Nah, untuk hal itu sendiri, padahal Allah sudah memberikan waktu yang sangat banyak kepada kita, bahkan lebih dari cukup selama 1 tahun untuk menggantikan puasa qadha tersebut. Dan jika ada seseorang yang melakukan hal tersebut, yang dia masih mempunyai hutang Ramadan di tahun sebelumnya dan masih belum terganti di tahun berikutnya, maka hal yang harus dia lakukan adalah membayar fidyah sebanyak hari yang ia tinggalkan atau sebanyak hari yang masih ia hutangi. Setelah membayar fidyah, dia harus melanjutkan qadha puasa yang belum ia lunasi di tahun sebelumnya. Nah, tadi adalah beberapa permasalahan yang masih sering kita jumpai, bahkan di lingkungan kita sendiri. Oleh karena itu, saya di sini mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan jika memiliki hutang, maka bersegeralah untuk membayarnya. Karena kita belum tahu apakah kita bisa menjemput Ramadan tahun berikutnya atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah ataupun penyampaian materi yang salah, karena sesungguhnya kekurangan itu datang dari saya dan kesempurnaan itu datang dari Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.